Ilyas adalah seorang nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran, namun kisahnya jarang dibahas oleh banyak orang. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Ilyas memiliki postur tubuh 5 kali lebih tinggi dari Nabi Adam alaihi salam. Dikatakan bahwa tinggi Nabi Ilyas mencapai 150 meter. Lalu, benarkah riwayat tersebut? Nabi Ilyas diperkirakan hidup pada sekitar tahun 910 hingga 850 sebelum Masehi. Al-Quran hanya sedikit mengisahkan tentang beliau, yaitu dalam surah Al-An'am dan surah Asy-Syafat. Namun terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai siapa sebenarnya Nabi Ilyas ini. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud disebutkan bahwa Nabi Ilyas adalah Nabi Idris. Akan tetapi, mayoritas ulama ahli tafsir berpendapat bahwa Ilyas bukanlah Idris. Mereka menyatakan bahwa Nabi Ilyas adalah keturunan Nabi Harun bin Imran, kakak kandung Nabi Musa bin Imran. Jika kita perhatikan surah Al-An'am ayat 84 hingga 85, dapat disimpulkan bahwa hanya ada 2 kemungkinan asal-usul Nabi Ilyas, yaitu keturunan Nabi Nuh atau keturunan Nabi Ibrahim. Sementara itu, Nabi Idris bukanlah keturunan Nuh maupun Ibrahim. Bahkan Nabi Idris hidup dan diutus jauh sebelum kedua nabi tersebut. Oleh karena itu, pendapat yang paling kuat menyatakan bahwa Nabi Ilyas bukanlah Idris, melainkan seorang nabi dari keturunan Nabi Harun alaihi salam dan termasuk nabi dari kalangan Bani Israel. Imam Ibnu Katsir meriwayatkan silsilah keluarga Nabi Ilyas yang bermula dari Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masa Nabi Musa. Ketika Nabi Musa diutus, beliau memohon kepada Allah agar Harun, kakak kandungnya, juga diangkat menjadi nabi. Hal itu dikarenakan Nabi Musa mengalami kesulitan dalam berbicara, sehingga membutuhkan seorang juru bicara dalam berdakwah kepada Bani Israel. Maka Allah mengangkat Nabi Harun sebagai nabi yang mendampingi Musa. Di dalam Al-Quran, nama Nabi Harun sering disebutkan berdampingan dengan Nabi Musa. Nabi Harun dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam berbahasa dan merangkai kata, sehingga sangat cocok mendampingi Nabi Musa dalam dakwahnya. Dari keturunan Nabi Harun inilah kemudian lahir Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke sebuah daerah bernama Ba'labak yang terletak di wilayah barat Damaskus. Kota ini dikenal sebagai kota penyembah berhala. Berhala utama yang mereka sembah bernama Baal, sehingga nama kota tersebut diambil dari nama berhala itu. Baal digambarkan sebagai patung berhala yang terbuat dari emas dan ditempatkan di tempat-tempat tinggi. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa Baal adalah nama seorang perempuan yang disembah. Namun pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa Baal adalah nama patung berhala. Setiap hari, Nabi Ilyas berdakwah kepada masyarakat dan raja negeri itu agar mereka bertauhid dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dakwah tersebut ditolak. Raja dan rakyatnya mendustakan Nabi Ilyas, bahkan merasa jengkel dan terganggu karena beliau sering mengingatkan mereka akan azab Allah. Suatu hari, anak sang raja jatuh sakit dan tak kunjung sembuh. Raja pun bertanya kepada Nabi Ilyas, "Wahai Ilyas, menurutmu apa yang harus kulakukan untuk anakku yang sedang sakit?" Nabi Ilyas menjawab, "Tanyalah kepada berhala-berhala yang kalian sembah, barangkali mereka bisa menolong." Jawaban ini membuat raja semakin murka. Akhirnya, raja dan rakyatnya bersekongkol untuk mengusir Nabi Ilyas. Ketika Nabi Ilyas datang berdakwah, mereka melemparinya dengan batu. Meski demikian, Nabi Ilyas tidak gentar dan tetap menyeru mereka agar kembali kepada Allah. Namun ketika terdengar kabar bahwa mereka berencana membunuhnya, Nabi Ilyas pun terpaksa meninggalkan negeri tersebut. Beliau bersembunyi di sebuah gua. Selama masa pelarian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Nabi Ilyas dengan mengirimkan burung gagak yang membawa makanan untuknya setiap hari. Suatu hari, bencana besar menimpa negeri Ba'labak. Terjadi musim kemarau yang sangat panjang selama 3 tahun berturut-turut. Tidak ada hujan yang turun, tanah menjadi gersang, dan cuaca sangat panas. Penduduk negeri itu satu persatu meninggal karena kelaparan dan kehausan. Mereka mengira bahwa musibah ini adalah azab dari berhala Baal akibat dakwah Nabi Ilyas.
Karena itu, mereka mencari Nabi Ilyas dengan tujuan membunuhnya agar bencana tersebut berakhir. Mereka akhirnya menemukan tempat persembunyiannya. Namun, Nabi Ilyas telah lebih dulu melarikan diri. Beliau menyusuri sungai hingga tiba di sebuah rumah tua. Nabi Ilyas mengetuk pintu dan memberi salam. Seorang wanita tua membukakan pintu dan mengizinkan beliau bersembunyi. Di dalam rumah itu terdapat seorang anak laki-laki yang sedang sakit parah. Karena iba, Nabi Ilyas berdoa kepada Allah, dan atas izinnya anak itu sembuh. Anak tersebut bernama Ilyasa. Sejak saat itu, Ilyasa belajar bersama Nabi Ilyas hingga akhirnya Allah mengangkat Ilyasa sebagai nabi. Maka terdapatlah dua nabi pada masa itu, Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Setelah mendengar kabar bahwa Raja Zalim di Ba'labak telah meninggal, Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa kembali ke negeri tersebut dan berdakwah. Namun kemarau masih berlangsung dan sebagian besar penduduk telah meninggal dunia. Nabi Ilyas membuat perjanjian dengan mereka. Jika mereka meninggalkan berhala dan bertaubat kepada Allah, maka beliau akan berdoa agar azab dihentikan. Karena putus asa, mereka pun setuju. Mereka menghancurkan berhala-berhala dan bertaubat. Nabi Ilyas berdoa dan Allah menurunkan hujan dengan deras. Negeri itu kembali subur. Namun, setelah keadaan membaik, mereka kembali menyembah berhala. Kemarau pun datang kembali, bahkan lebih parah. Akhirnya Nabi Ilyas meninggalkan kaumnya yang durhaka. Menurut sebagian riwayat, Nabi Ilyas kemudian diwafatkan dengan cara diangkat ke langit. Riwayat ini disebutkan oleh Wahab bin Munabbih, namun mengandung unsur Israiliyat sehingga tidak dapat dipastikan kebenarannya. Imam Ibnu Katsir juga menyebutkan riwayat tentang Nabi Ilyas dan Nabi Khidir yang dikatakan bertemu setiap tahun di Baitul Maqdis dan menunaikan haji bersama. Namun beliau menegaskan bahwa tidak ada dalil sahih tentang hal tersebut dan berpendapat bahwa keduanya telah wafat. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan kisah tentang seorang lelaki setinggi 150 meter yang mengaku sebagai Nabi Ilyas dan bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun riwayat ini dinilai sangat lemah bahkan palsu oleh para ulama, termasuk Imam Ibnu Katsir. Riwayat ini bertentangan dengan hadis sahih yang menyatakan bahwa Nabi Adam adalah manusia paling tinggi dan setelahnya tinggi manusia semakin berkurang. Imam Ibnu Katsir dengan tegas menyatakan bahwa kisah-kisah tersebut tidak dapat dijadikan pegangan karena bertentangan dengan dalil-dalil sahih dan adab kenabian. Wallahu a'lam bissawab. Di antara lembaran-lembaran sejarah umat manusia, terdapat kisah para nabi yang gigih membawa panji tauhid, membersihkan dunia dari kabut kesyirikan. Salah satunya adalah Nabi Ilyas alaihissalam, seorang utusan yang ditugaskan di masa yang penuh tantangan, sekitar tahun 910 hingga 850 sebelum Masehi. Masa tersebut adalah masa di mana kekuasaan Bani Israel mulai terpecah dan fitnah berhala kembali menjangkiti hati banyak manusia. Konteks sejarah dan kedudukan Nabi Ilyas. Nama Nabi Ilyas memang hanya sedikit disebutkan dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-An'am dan As-Saffat. Namun kisah dakwahnya merupakan cerminan abadi dari perjuangan melawan kemusyrikan yang terorganisir. Untuk memahami Ilyas, kita perlu menengok kembali kepada akar silsilahnya. Beliau hidup di tengah-tengah Bani Israel, sebuah kaum yang telah menyaksikan mukjizat-mukjizat terbesar, namun juga berulang kali jatuh kembali ke dalam lembah kesesatan. Nabi Ilyas berdiri sebagai pengingat terakhir dari generasi kenabian sebelumnya. Dalam surah Al-An'am ayat 84 dan 85, Allah menyimpulkan bahwa para nabi, termasuk Ilyas, berasal dari keturunan Nabi Nuh atau Nabi Ibrahim. Ayat ini memberikan kerangka besar tentang sumber kenabian. Dari sinilah muncul perdebatan sengit di kalangan ulama. Siapakah sebenarnya Ilyas ini? Pertanyaan mendasar yang memecar para mufasir adalah identitas Ilyas. Menurut riwayat dari Ibnu Mas'ud, sebagian kecil berpendapat bahwa Ilyas adalah Nabi Idris, seorang nabi yang hidup jauh sebelum Nuh dan Ibrahim. Namun pendapat ini segera ditentang oleh mayoritas ulama tafsir.
Jika merujuk pada silsilah, Idris bukanlah keturunan Nuh, apalagi Ibrahim, karena ia diutus dan hidup jauh mendahului kedua nabi agung tersebut. Kesimpulan yang lebih kuat dan dipegang oleh sebagian besar ahli tafsir menolak